Halo, salam berjumpa kembali dengan saya Kakak Pace Boy. Kita kembali dalam edisi video fisika untuk anak SMP bab kedua. Di bab kedua ini kakak akan membahas tentang massa jenis dan perubahan zat. Di video awal-awal atau di video bab 1 itu kakak Pace sudah menyinggung besaran turunan yang namanya massa jenis. Adik-adik silakan kembali melihat ke sana karena kakak tidak akan mengulangi banyak soal massa jenis ini dan satuannya ya. Jadi silakan kembali lihat, dan di bab ini kita akan lanjut dengan massa jenis dan perubahan zat. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering mendengar ada kapal sedang berlabuh atau kapal bisa berlayar, perahu bisa berlayar, terus kapal selam bisa menyelam atau bisa tenggelam atau menyelam di dasar laut terus naik lagi kemudian di permukaan dan sebagainya. Ada banyak kasus ya yang berkaitan dengan massa jenis. Jadi kakak Pace, itu kenapa kapal bisa bisa menyelam terus ketika penumpang naik banyak-banyak di kapal, terus kenapa kapal itu dia tidak keberatan lalu masuk ke dalam, tidak terlalu beratan, tidak masuk dalam, tenggelam di dalam air? Atau kakak Pace, itu kenapa kalau ikan itu kan setelah dipotas ya, ikan tuh setelah dipotas itu kenapa dong bisa muncul di permukaan, terapung di atas ya, terapung di atas? Atau misalnya ada batang sagu ya, batang sagu atau pohon sagu, kalau dia tercabut dari kali sana terus dia dibawa oleh air ke laut, itu di laut itu dia terapung ya, di laut dia terapung, atau sebab papan dia terapung. Tapi ada juga ada benda mati juga yang setelah dia hanyut ke laut itu bukan dia terapung di permukaan laut, tetapi dia melayang di dalam air. Jadi tidak tenggelam terus tidak terapung, tetapi dia melayang ya. Jadi kasus-kasus seperti itu banyak cerita ya di sini. Jadi ini kenapa kakak Pace? Kenapakah? Kakak Pace jelaskan dulu. Sabar. Jadi ini adalah prinsip-prinsip hukum alam yang berkaitan dengan massa jenis. Kakak Pace, massa jenis itu apa? Ada massa. Kemarin kita sudah belajar massa ya, ada besaran pokok yang namanya massa, satuannya kilogram, dan ada konversinya. Jadi besaran massa ini, ini dibandingkan terhadap volume benda itu sendiri. Misalnya sebuah kotak berbentuk kubus itu kalau dia hanyut ke laut, jadi kita katakan saja kubus ini atau karton yang banyak terbuat dari aluminium ditutup rapat. Ini dia hanyut ke laut, maka dia akan terapung, tapi isinya apa di dalam? Isinya udara misalnya. Jadi ketika dia hanyut ke laut, maka massa jenisnya itu kita bisa hitung dari massanya kotak kubus itu dibagi dengan volume dari kubus itu ya, seperti itu. Jadi ini adalah contoh. Dan juga ada peristiwa-peristiwa lain yang berkaitan dengan massa jenis dan partikel-partikelnya yang menyusun benda itu. Itu juga itu sering kita lihat, kenapa tinta ini kalau orang print tinta hitam, putih atau berwarna itu dia lengket atau warna lah. Kalau anak-anak dong mewarnai itu dia lengket, dan itu menghapus itu susah sekali ya, Jadi ini adalah contoh-contoh dari massa jenis. Baik kakak Pace, ini kita sudah tahu nih. Jadi begini, massa jenis itu kan tadi kakak Pace sudah bilang itu
massa ini dibandingkan terhadap volumenya. Jadi massa dibandingkan terhadap volume itu ada nilai, ya. Massa itu kan kata lainnya itu massa jenis ini kata lainnya itu kerapatan, ya, kerapatan. Dia rapat sekali kah atau renggang? Rapat apanya? Jadi misalnya sebuah balok kayu dia kerapatan jenis kerapatan atau massa jenis itu berarti partikel penyusun dari kayu itu dia lebih lengket atau tidak, lebih dekat atau tidak, ya, lebih dekat atau renggang. Jadi contoh lainnya itu kayu besi dengan kayu putih. Kayu besi itu dia punya partikel-partikel penyusun itu di dalam itu padat, atau jarak antar partikel-partikel penyusunnya itu rapat sekali, sehingga massa jenisnya lebih besar, ya, karena dia rapat. Jadi massa jenisnya itu atau kerapatannya itu dia lebih rapat atau lebih dekat di dalam partikel-partikelnya. Nah, dibanding kayu putih, sehingga kalau kayu putih atau kayu besi ini kalau dibikin jadi bahan bangunan, itu berarti kayu besi ini dia lebih rapat sehingga rayap dong susah masuk. Atau rayap dong gigit begini, wih, ini tidak ada rongga dong gigit begini sampai rayap dong gigi juga tak pantul, akhirnya dong terjadi. Dan kayu besi koeksis sampai bertahun-tahun kalau itu dijadikan bahan bangunan. Kalau kayu putih, ya, ini dia punya jarak antar partikel-partikel penyusun di dalam kayu putih itu renggang, ada rongga-rongganya, sehingga ketika rayap dong masuk, ya sudah dong mudah saja dong kasih bongkar-bongkar kayu putih itu. Dan 2-3 bulan kayu putih itu kalau dibikin bangunan, bahan bangunan atau bikin apa, itu dia sudah hancur karena rayap dong semakan. Karena dia punya partikel-partikel, jarak antar partikel di dalam bahan penyusun kayu putih ini renggang, tidak rapat, ya, seperti itu. Ini adalah contoh. Jadi selain tinta itu juga itu coba adik-adik lihat kembali di besaran turunan yang di bab 1 itu. Besaran turunan itu kan salah satunya massa jenis, satuannya itu massa per volume, berarti massa itu satuannya kilogram atau hektogram atau gram. Jadi yang gram-gram, ton, nah semacam itu dibandingkan terhadap volume. Volume apa? Volume benda itu. Jadi misalnya kalau sebuah kubus berarti beratnya kubus itu dibagi dengan volume kubus itu, seperti itu. Atau misalnya massa jenis air. Massa jenis air berarti volume dari air itu dengan massa dari air itu. Jadi dibandingkan massa terhadap volumenya. Jadi yang mana? Jadi air yang diambil misalnya 1 kilogram air, terus volume dari 1 kilogram air yang diambil itu berapa, lalu dibandingkan. Nah, itu hasilnya adalah massa jenis. Nah, Kakak Pace mau kasih tahu setiap benda itu memiliki massa jenis yang berbeda-beda, jadi tidak sama. Jadi massa jenis yang berbeda, setiap jenis atau setiap bahan itu punya massa jenis yang berbeda-beda. Nah, untuk zat cair, misalnya air itu berbeda dengan minyak. Nah, minyak itu juga macam-macam. Minyak apa dulu? Minyak tanah kah? Minyak goreng kah? Jadi ini yang menyebabkan massa jenis ini, yang perbedaan massa jenisnya menyebabkan ketika mama dong masak sayur di dapur, ya, masak sayur pakai air kasih masuk, setelah itu dong tuang minyak masuk ke dalam. Tetapi karena massa jenisnya berbeda sehingga minyak itu dia akan terapung. Minyak itu dia akan terapung karena massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, demikian juga dengan ketika orang tenggelam, setelah hari pertama ketika dia tenggelam itu kan dia timah karena dia lebih berat dan massa jenisnya lebih besar, ya, sehingga dia tenggelam. Tetapi 2-3 hari kemudian itu orang yang terapung, bukan orang yang tenggelam itu dia akan muncul di permukaan. Kalau ikan-ikan dong tidak makan dia, atau buaya dong tidak bawa lari manusia itu atau binatang itu, maka setelah 2-3 hari kemudian akan terapung ke permukaan. Kenapa? Ya karena di dalam tubuhnya, jadi massa dari tubuh manusia itu
sudah dimasuki oleh air, ya, sudah dimasuki oleh air, dan masanya itu sudah hampir sama dengan air di sekitarnya, sehingga dia terapung, ya, dia terapung. Jadi ini adalah contoh-contoh yang kita bisa pakai untuk menjelaskan massa jenis. Jadi banyak sekali contoh, ya. Lalu tadi Kakak Pace sudah bilang contohnya itu tangki bensin masanya itu 15 kg. Nah, 15 kg. Terus massa jenis yang diketahui itu adalah 0,75 kali 10 pangkat 3. Nah, ini. Maka berapa volume? Jadi konsepnya itu untuk mengetahui massa jenis ini. Jadi massa jenis ini massa jenis itu merupakan perbandingan dari massa per volume, ya. Berapakah massa setiap volume, begitu. Jadi bahasa kasarnya itu, jadi barang itu tuh dia punya massa jenisnya berapa. Itu artinya barang itu dia berapa kilogram atau berapa gram per satuan volume, seperti itu. Jadi kalau pasir, massa jenis pasir berarti itu maksudnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Nah, massa jenis pasir itu berarti setiap ukuran massa itu atau setiap satuan kilogram dari pasir itu berapa volumenya. Jadi berapa massa setiap persatuan volume. Misalnya kalau air, tadi kakak suka kasih contoh air. Misalnya sekarang air raksa. Air raksa itu setiap volume itu massanya berapa? Ya, seperti itu. Jadi massa dibandingkan terhadap volume. Bukan volume yang dibandingkan terhadap massa, ya. Beda. Jadi massa yang dibandingkan terhadap volume. Sehingga kalau ada soal itu kalau volume berarti massa dibandingkan terhadap massa jenisnya, ya kan? Karena ini massa itu merupakan massa jenis kali volume, ya. Massa itu merupakan massa jenis kali volume, ya, di sini. Jadi ketika kalau ditanya volume, berarti massa dibagi dengan massa jenis, atau massa jenis yang ditanya berarti massa dibagi dengan volume, seperti itu. Jadi sekali lagi Kakak Pace ulangi, ya, adik-adik ingat, M ini adalah massa benda dalam satuan, kalau SI kilogram, kalau satuan CGS kemarin itu gram. Nah, untuk yang volume ini satuannya meter kubik atau sentimeter kubik, ya. Itu dalam SI, MKS itu meter kubik, kalau CGS itu sentimeter kubik, ya. Kita masih punya satuan lain itu untuk volume, itu liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, mililiter, ya. Iya. Jadi ini coba adik-adik review saja. Kalau kita bagi 15 bagi 0,75 kali 10 pangkat min 3, nah ini dapatnya 2 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Kakak Pace, ini maksudnya bagaimana cara hitungnya? Melihat Kakak Pace punya metode cara berhitung di slide berikut, ya. Jadi di sini Kakak Pace tidak mengulang yang ini, ya. Demikian dulu untuk video kali ini. Coba ada review kembali. Jadi massa jenis itu berarti massa dibagi dengan volume, atau massa jenis itu merupakan perbandingan massa setiap volume, ya, setiap volume atau setiap satuan volume dari benda itu sendiri. Jadi kalau ditanya massa jenis batu berarti massa batu dibagi dengan volume batu, ya. Volume di sini tuh biasanya ada macam-macam, ya. Lihat kembali pembahasan volume di video pertama.
volume itu tergantung bentuknya ya, bentuknya. Dia kubus kah, balok kah, atau lingkaran kah, atau dia volumenya itu berbentuk bola, atau dia berbentuk apa. Jadi itu tergantung dari bentuknya. Jadi di sini massa jenis itu dimiliki oleh benda yang berwujud padat, juga bisa cair, juga bisa udara atau gas juga bisa ya. Ya, massa jenisnya itu milik setiap benda. Setiap benda memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Batu pun demikian. Batu kali itu massa jenisnya berbeda. Batu kali yang mana dulu? Ya, batu kali yang ada warna abu-abu itu massa jenisnya berbeda dengan batu kali atau batu pasir. Sama-sama dong dari kali, tapi massa jenisnya berbeda karena kerapatan atau jarak antar partikel dari batu abu-abu itu berbeda dengan batu pasir. Ya, ingat ya, ini kata kunci. Jadi massa jenis itu setiap benda memiliki massa jenis. Dan misalnya batu dari kali, maka batu yang dari kali yang mana dulu? Sama-sama dong dari bukan dari Bali, dari kali ya. Jadi sama-sama dari kali, tapi batu abu-abu itu dia lebih rapat dibanding dengan batu pasir atau kayu. Kayu itu juga punya massa jenis berbeda. Kayu apa dulu? Kayu mahoni kah? Kayu jati kah? Kayu besi kah? Atau kayu putih kah? Nah, itu sama-sama sama-sama kayu, tapi massa jenisnya berbeda karena partikel-partikel penyusun tuh punya jarak di dalam batang atau di dalam kayu itu terbentuk berbeda-beda ya, tidak sama. Ya. Oke.